Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat menyimak semuanya. Selamat bergabung bersama kami. Hari ini, dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan pengantar materi tentang bertanggung jawab menjaga amanah, khususnya kajian Al-Quran dan hadis, dan terutama materi ini cocok dan terkhusus untuk siswa-siswi madrasah aliyah dan juga orang-orang yang ingin mempelajari Al-Quran dan juga hadis. Dan materi ini cukup penting bagi kita untuk dijadikan sebagai sebuah pegangan supaya kita terus termotivasi dan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Baik, selanjutnya materi yang pertama kita pelajari dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Di situ ada ayat. Mari sejenak kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Kita semuanya bisa membaca sendiri-sendiri di tempat kita masing-masing. Dan ini terjemah kosakata. Jadi per kata itu sudah ada terjemahnya, bisa kita pelajari. Selanjutnya juga ayat tersebut tentu sangat penting bagi kita untuk kita pelajari. Ayat tersebut memiliki pengertian bahwa kita orang-orang yang beriman diseru oleh Allah supaya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, di mana api neraka itu bahan bakarnya yang dijadikan alat supaya api itu tetap menyala adalah manusia dan batu. Dan yang menjaga itu juga malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak pernah durhaka kepada Allah, dan mereka juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya apa? Bahwa ayat ini memiliki makna bahwa kita diperintahkan oleh Allah supaya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Bisa kita kutip dari apa yang disampaikan oleh seorang sahabat Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana cara menjaga keluarga kami?" Rasulullah bersabda, "Laranglah mereka mengerjakan sesuatu yang kamu dilarang untuk melakukannya, dan serulah mereka melakukan sesuatu yang kamu diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya." Artinya apa? Bahwa untuk menjauhi diri kita dan keluarga kita dari api neraka, maka tentu kita harus mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi segala apa yang dilarang. Artinya, yang Allah larang kepada kita, maka kita ajak keluarga kita untuk tidak melakukannya, dan yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, maka kita juga perintahkan dan kita ajak keluarga kita untuk melakukannya. Kemudian berikutnya bisa kita kutip juga dari perkataan Ibnu Abbas, bahwa makna ayat tersebut adalah beramallah kamu dengan taat kepada Allah dan takutlah kamu akan bermaksiat kepada Allah.
dan perintahkanlah keluargamu untuk mengingat Allah, niscaya Allah akan melepaskan kamu dari api neraka. Intinya bahwa kita mengajak diri kita dan keluarga kita supaya taat kepada Allah, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian berikutnya Sayyidina Ali juga mengatakan, ajarkanlah dirimu dan keluargamu kebaikan dan didilah mereka. Begitulah kira-kira bagaimana cara kita supaya kita terhindar dari api neraka. Intinya bahwa kita harus melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Kemudian berikutnya ayat yang kedua bisa kita skip terlebih dahulu dan kita baca surat Thaha ayat 132. Silakan kita baca bersama-sama. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ayat ini secara khusus memerintahkan kepada kita semuanya supaya kita memerintahkan keluarga kita untuk melakukan sholat dan juga bersabar. Kenapa demikian? Karena sholat termasuk di antara sekian kewajiban yang kelak di hari kiamat itu akan dihisab pertama kali. Sehingga patutlah jika kita mengajak keluarga kita untuk melakukan sholat. Dan sholat itu bisa mencerminkan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Artinya kalau sholat kita baik, maka insya Allah ibadah-ibadah kita yang lain insya Allah akan ikut membaik. Ya. Dan bisa kita lihat pada slide ini bahwa ayat tersebut Allah memerintahkan supaya Nabi Muhammad dan juga umatnya termasuk kita semuanya agar menyeru keluarga masing-masing untuk mendirikan sholat dan bersabar. Maksudnya menyelamatkan keluarga kita dari api neraka dengan cara melaksanakan sholat dan juga sabar. Karena banyak orang yang tidak sabar sehingga mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang maksiat. Kemudian ayat berikutnya yang ketiga ini bisa kita baca dalam surah Al-An'am ayat 70. Silakan di skip dulu dan kita baca bersama-sama di tempat kita masing-masing. Selanjutnya terjemahan dari ayat tersebut adalah tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Karena perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena kelalaian mereka, kekeliruan mereka di zaman dahulu. Penjelasan ayat ini bisa kita lihat bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya dan orang-orang yang beriman agar meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan bahan senda gurau saja. Dengan memperolok-olok agama, mereka mau mengerjakan perintah agama dan menghentikan larangan atas dasar main-main dan tidak bersungguh-sungguh. Mereka tidak membersihkan diri dan jiwa mereka serta tidak memperbaiki budi pekertinya sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Artinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan supaya kita menjauhi orang-orang yang menjadikan agama kita, agama Islam ini sebagai senda gurau. Artinya mereka melalaikan kewajiban-kewajiban mereka. Mereka menjadikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah itu hanya sebagai senda gurau, permainan saja. Sehingga dari ayat ini bisa kita petik sebuah kesimpulan bahwa kita harus menjauhi diri kita dan mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita untuk tidak menjadikan agama atau kewajiban-kewajiban agama sebagai permainan dan senda gurau saja. Kenapa demikian? Karena jika kita melakukan hal itu, maka tentu kita akan diseret ke api neraka.
Kemudian yang berikutnya, perintah yang berikutnya bisa kita lihat dan bisa kita baca ayatnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 14 ayat 36. Dan kesempatan kali ini cukup kita menjadikan ayat ini sebagai sebuah pelajaran penting. Dalam ayat ini surah An-Nisa ayat 36, Allah setidaknya memerintahkan dua hal. Apa? Yaitu berbuat baik dan menyembah Allah. Berbuat baik, menyembah Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perintah yang pertama. Artinya kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah dan mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, sanak famili kita, murid-murid kita, dan bahkan kerabat-kerabat yang ada di sekitar kita, kita ajak supaya mereka menyembah Allah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, kita juga diperintahkan supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, wabidil kurba, karib kerabat, wal yatama, pada anak yatim, wal masakin, pada orang-orang miskin, kemudian wal jaritil kurba, tetangga dekat, wal jail junub, dan tetangga yang jauh, was-sahibi bil jami'an, juga teman-teman sejawab, dan tidak lupa wabnis sabil wa malakat aimanukum, dan ibnu sabil, dan juga hamba-hamba sahaya yang kita miliki. Mungkin ada yang memiliki hamba sahaya, dan sungguh dengan berbuat baik dan menyembah Allah, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah tidak suka, tidak menyukai, bahkan Allah murka kepada orang-orang yang membanggakan diri dan sombong. Kenapa demikian? Karena sifat sombong itu adalah sifatnya Allah yang tidak patut dimiliki oleh siapapun. Melalui ayat ini kita diperintahkan supaya kita menyembah kepada Allah semampu kita. Ya, semampu kita melaksanakan kewajiban dan seterusnya, kemudian berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kepada keluarga kita, dan kita juga sampaikan kepada mereka supaya mereka menyembah kepada Allah dan berbuat kebajikan. Kemudian pada ayat berikutnya pada Quran surah Hud ayat 117 dan juga ayat 119 bisa kita skip dan kita baca masing-masing di rumah dengan sebaik mungkin. Kemudian kita baca pula terjemahannya, sedikitnya kita mengerti, walaupun hanya sedikit. Dan melalui ayat ini kita bisa memahami bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya bahwa Allah tidak akan menyiksa negeri-negeri kita ini, membinasakan negeri kita ini, bangsa kita ini secara zalim tanpa ada alasan. Artinya selama kita berbuat baik, maka Allah akan menjaga kita dan bangsa dan negeri kita. Kemudian berikutnya, jika Tuhan mau menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Tentu kalau Allah menginginkan, kita ini akan dijadikan sebagai umat yang satu, sependapat, senada, selaras, dan seterusnya. Tapi yang terjadi tidak demikian. Allah menjadikan umat ini juga umat yang berselisih, kecuali mereka orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Walaupun mereka berselisih, tapi tetap mereka menghargai satu sama lain. Kemudian untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu telah tetap, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Artinya bahwa orang-orang yang berselisih pendapat dengan kebaikan-kebaikan, maka mereka akan dijerumuskan ke api neraka. Melalui ayat ini, ayo kita bersama-sama menjaga diri kita, menjaga dan mengajak keluarga kita supaya kita selalu berbuat kebajikan, tidak berselisih pendapat secara berlebihan. Artinya walaupun kita berselisih pendapat, kita tetap bersatu, harus tetap bersatu dan saling menghargai satu sama lain. Berserulah pada kebajikan, walaupun kita tahu semua orang tidak sama.
Berharaplah rahmat Allah, karenanya kita dijamin surga. Hanya dengan rahmat Allah lah kita bisa masuk surga. Kalau kita hanya mengandalkan kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah atau pahala-pahala dari ibadah kita, tentu lebih berat timbangannya dosa-dosa kita. Sehingga kita berharap kepada Allah, Allah menuntun kita, Allah merahmati kita, Allah memberikan rahmatnya kepada kita, supaya kita kelak dijadikan sebagai hamba-hamba yang masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya hadis juga memberikan sebuah tuntunan kepada kita bahwa kita ini sebetulnya adalah seorang pemimpin, ya. Ya, kalau dalam hadis itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah akan dimintai pertanggungjawabannya atas orang-orang yang dipimpin. Ya. Kita ini adalah pemimpin, minimal kita inilah pemimpin untuk diri kita sendiri, dan suatu saat Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Kemudian imam atau kepala negara atau pemimpin adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya atas rakyatnya. Seorang pemimpin kelak pula akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas keluarganya. Kita mungkin yang sudah menjadi seorang suami kelak, maka suami-suami itu adalah pemimpin bagi istri-istrinya, maka ajalah mereka ke jalan-jalan kebajikan. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang istri pula juga mereka adalah seorang pemimpin walaupun perempuan. Minimal mereka adalah pemimpin bagi keluarga dan rumah tangga suaminya. Sehingga mereka juga harus berbuat dan mengajak kepada kebajikan-kebajikan. Kemudian seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Seorang pembantu pula mereka adalah seorang pemimpin bagi urusan harta tuannya, sehingga apabila harta tuannya dijadikan sebagai alat untuk sesuatu yang tidak baik, maka tentu mereka kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Melalui hadis ini tentu kita menyadari bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Minimal kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak dengan apa yang telah kita lakukan dengan diri kita sendiri. Sehingga pesannya dari hadis ini, ayo kita bersama-sama mengajak diri kita, keluarga kita, kemudian rakyat kita semuanya supaya berada di jalan-jalan Allah yang lurus dan supaya kita berbuat kebajikan. Kemudian berikutnya, hadis yang berikutnya ini secara khusus menyampaikan, mengajari kepada kita semuanya agar supaya kita yang memiliki anak, ya, atau para pemirsa, para pendengar, para siswa-siswi yang kelak akan menjadi seorang bapak atau seorang ibu, maka perintahkan anak-anak kita dengan sholat sejak umur 7 tahun, ya. Dan melalui hadis Nabi ini pula kita boleh memukul anak kita yang tidak melakukan sholat setelah umur 10 tahun. Wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Murrus sabi bis salati idza balagha 7 sinin. Perintahkan anak kecil, anak kita untuk melakukan salat ketika umur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha, dan setelah umur 10 tahun maka boleh kita pukul sewajarnya. Ya. Kalau sampai umur 25 belum juga salat, maka tidak usah dinikahkan saja. Tidak, ya, cuma bercanda saja, ya. Artinya apa? Bahwa kita diperintahkan oleh Allah supaya kita mengajak anak-anak kita, ya, supaya mereka melakukan kewajiban sholat.
selagi-lagi karena sholat itu merupakan ibadah yang kelak akan dihisab pertama kali di akhirat. Sehingga kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lain akan ikut bagus. Kemudian berikutnya, hadis yang berikutnya ini disampaikan oleh Rasulullah tentang hak-hak muslim kepada muslim yang lain. Artinya kita punya kewajiban mengajak saudara-saudara kita yang muslim, saudara-saudara kita yang sesama muslim, supaya kita menjalin silaturahim dengan mereka. Setidaknya ada 5 hal yang perlu kita lakukan bersama mereka, yaitu yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Jika mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kalau kita sendirian, maka wajib menjadi bagi kita. Jadi kalau ada seorang yang datang dari luar kemudian mengucapkan salam, kita sendirian dalam rumah, maka wajib menjawab. Kalau ada 2-3 orang, maka cukup 1 orang yang menjawab. Ya. Kemudian berikutnya wa'iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Kemudian wattibaul janais, kemudian mengantarkan orang yang sudah meninggal, mengantarkan ke liang lahat. Kemudian wa ijabatud da'wah, menghadiri undangan mereka. Ya, kita wajib, ya, terutama undangan walimatul urs misalnya. Kemudian yang terakhir, hak kita, kewajiban kita kepada sesama muslim adalah wa tasmiyatul atish, dan mendoakan saudara kita yang sedang bersin. Artinya apa? Pesannya apa? Melalui hadis ini, selain kita mengajak dan membiasakan diri kita menghargai orang lain, maka kita juga diajak untuk mengajak keluarga kita, orang-orang yang berada di sekitar kita, dengan memenuhi hak-hak kita sesama muslim. Di antaranya adalah menjawab salam, menjenguk saudara kita yang sakit, kemudian mengantarkan mereka kalau sudah meninggal, kemudian menjawab undangan mereka atau menghadiri undangan mereka, dan kemudian juga mendoakan mereka ketika bersin. Dan melalui ayat ini tentu bisa kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim, terutama untuk orang tua, agar supaya kita menjaga diri kita sendiri, keluarga, dan anak-anak kita dari ancaman panasnya api neraka. Caranya adalah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, taat kepada Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Intinya adalah melalui penjelasan yang panjang tadi di awal, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah, yang melaksanakan seluruh kewajiban atau perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.